وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر الكريم. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang agung ini. Karena itu juga Allah telah mengizinkan kita untuk hadir di tempat ini, karena tidak semua orang yang bisa dan tidak semua orang yang diizinkan oleh Allah duduk di tempat-tempat seperti ini. Sebagaimana disebutkan di ayat Al-Quran, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima, yang artinya sesungguhnya kami telah membuka pintu yang seluas-luasnya mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dan juga kami telah mengampuni seluruh dosamu dari saat kau lahir hingga saat wafatmu, yaitu Rasulullah SAW. Karena itu juga alam semesta semua ini dijadikan dan dibangkitkan semua karena Rasulullah SAW, yang juga Al-Quran semua itu adalah pujian kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, yang 6.660 ayat itu semua adalah pujian untuk Rasulullah SAW, nabiku dan nabi kalian yang telah mendirikan agama Islam, yang telah mendirikan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu kita harus bersyukur karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita berdiri di bawah panji Sayyidina Muhammad SAW, karena semua ini adalah untuk Rasulullah SAW. Dan juga di akhirat kelak akan muncul beberapa kaum yang pergi yang di saat itu Rasulullah berkata, beberapa kaum yang mereka saat Rasulullah wafat mereka berpaling dari agama Islam. Saat itu para malaikat menyuruh mereka untuk keluar dari golongan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bertanya, kenapa mereka keluar? Karena saat kau wafat mereka berpaling dari ajaranmu, mereka berpaling dari ajaran Islam. Rasulullah berkata, ya udah keluar. Mereka pun keluar. Mereka menuju ke seluruh nabi. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Adam, dan mereka pergi ke seluruh nabi yang ada, dan yang terakhir mereka balik kepada Rasulullah. Rasulullah berkata kepada mereka, ana laha, aku yang akan memegangnya, aku yang akan menerima mereka. Dan saat di akhirat kelak Rasulullah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di saat semurka-murkanya Allah, di saat murka-murkanya Allah itu Rasulullah bersujud, dan Rasulullah berkata, masih ada dari kaumku yang berada di neraka. Lalu Allah memberikan syafaat kepada Rasulullah, dan berkali-kali hingga seluruh umat Nabi Muhammad SAW, seluruh orang yang berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah masuk surga, dan orang-orang yang terakhir yang mereka hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui Rasulullah. Allah berkata, aku yang akan mengambil mereka, dan setiap orang yang menyembah Allah dan mengakui bahwa Rasulullah adalah utusannya pasti akan masuk neraka. Tapi jika mereka mempunyai banyak dosa, mereka akan di neraka dan mereka akan masuk surga.
surat Muhammad. Dan di Al-Quran semua banyak di Al-Quran surat-surat yang dengan nama-nama Rasul. Nama-nama Allah ada 99 dan nama Rasul ada 99 juga. Karena itu seluruh apapun adalah pujian kepada Rasulullah SAW, penutup dari semua nabiku dan nabi kalian. Karena itu juga di hadis-hadis itu semua itu kata-kata Rasulullah SAW. Setiap kata yang pernah Rasulullah katakan itu adalah hadis, tertulis di banyak kitab-kitab kata-kata Rasulullah SAW. Karena juga Allah telah memberikan kepada Rasulullah banyak hal. Rasulullah salah satu nabi yang paling berjuang untuk mendirikan agamanya. Bagaimana Rasulullah pernah pergi di saat Rasulullah dikeluarkan dari kota Makkah, Rasulullah pergi ke kota Yathrib. Di situ sebelum masuk ke kota Yathrib, langsung syaitan masuk kepada berhala-berhala yang ada di sana. Syaitan itu berkata, "Wahai orang-orang, ini adalah musuh kalian." Saat itu setiap orang berkata kepada anak-anaknya, suruh melempari batu kepada Rasulullah SAW. Setelah itu mereka melempari batu. Mereka diperintah untuk melempari batu kakinya. Dan saat Rasulullah terjatuh, Rasulullah didirikan oleh orang-orang yang besar. Lalu sehingga jika Rasulullah roboh, Rasulullah akan didirikan oleh orang-orang yang besar. Dan juga telah disebutkan di Al-Quran Al-Karim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya keberkahanlah dan kejayaanlah bagi orang yang memegang dan orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, wajah al-Eid liman ta'atun kathir. Sesungguhnya hari raya itu bukan hari raya orang yang memakai pakaian yang baru, tapi hari raya adalah hari yang jika ketaatanmu bertambah. Jadi setiap hari kita harus menambahkan ketaatan kita, dan setiap hari dari kita pun kita juga menambahkan semua ketaatan kita. Karena itu setiap hari dari kita adalah Eid. Karena Eid bukan hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Eid bagi orang-orang Islam hari Jumat adalah hari Eid. Dan juga malam ini malam Jumat, jadi malam ini malam Eid. Sebagaimana juga disebutkan di seluruh hadis bahwa hadis semua adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis disebutkan yang artinya adalah sesungguhnya Allah berjalan, jika kalian berjalan kepada Allah satu jengkal, Allah akan berjalan kepada kalian satu hasta. Jika kalian berjalan kepada Allah satu hasta, Allah akan berjalan kepada kalian dua hasta. Jika kalian menuju ke jalan Allah dengan berjalan, Allah akan mendekatkan dirinya kepada kalian dengan bergegas. Karena itu jika kita hanya baru niat untuk melakukan satu kebaikan, Allah bukakan 30 pintu kebaikan. Karena itu kita harus selalu meniatkan. Kita juga harus selalu meningkatkan diri kita sendiri untuk menahan hawa nafsu kita, untuk menahan amarah kita. Sebagaimana Rasulullah telah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, berikan aku wasiat. Rasulullah berkata, la taghdab, jangan kau marah. Karena itu marah adalah setan. Sebagaimana ar-raghbah minir rahman wal 'ajab minasy syaitan. Santai dan tenang itu adalah dari Allah, dan terburu-buru dan tergesa-gesa adalah dari syaitan. Dan juga marah dari syaitan. Karena itu syaitan selalu memancing
para iblis kesal atau marah karena ditanya oleh para syaitan, kenapa kau marah? Mereka berkata, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita juga harus bersyukur karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir, umat yang terbaik, umat yang terindah, dan umat Rasulullah SAW. Walau umur mereka sangat pendek dan umur umat yang lain ribuan tahun, tapi umat Islam umat yang paling pertama masuk surga. Jika umat-umat lain mereka membuat banyak pahala karena umur mereka panjang, tapi jika umat Nabi Muhammad SAW setiap pahala mereka dikalikan seperti itu, kan? Sebagaimana Allah setiap pas Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Musa, berkata kepada Rasulullah bahwa berapa kali fardu sehari Allah berikan kepada umatmu? Nabimu Rasulullah menjawab 50 kali. Dan Nabi Musa pun berkata kepada Rasulullah, minta kekurangan. Rasul pun naik kaki ke arsy dan berkata kepada Allah, minta kekurangan untuk umatnya. Karena itu Rasulullah sangat memikirkan kita atau umatnya Rasulullah SAW. Di suatu waktu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, aku rindu kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudaraku. Ditanya sama sahabat, siapa itu saudaramu? Bukankah kita saudaramu? Tidak, Rasulullah berkata, mereka orang-orang yang hidup setelah aku wafat, yaitu kita, aku dan diri kalian. Ini Rasulullah sangat merindukan kita. Karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di suatu waktu salah satu Nabi berkata kepada Allah, wahai Allah, aku ingin melihat zat-Mu. Saat itu Allah berkata, tidak, kau tidak akan mampu. Dia berkata lagi, aku akan melihat zat-Mu. Lalu Allah berkata, Allah baru ingin membuka sedikit hijab atau sedikit tirai dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung sebuah gunung yang besar pun tenggelam dan masuk ke dalam tanah. Saat itu Nabi itu langsung pingsan karena dia kaget. Jika Rasulullah SAW di hadapan Allah